Di episode sebelumnya nampak semut hitam muncul dan menghabisi para hanterang es. Bahkan Goto Ryuji bukanlah tandingan semut hitam tersebut. Dan saat para semut kembali ke sarangnya, nampak tim penyerang tak bisa berbuat apa-apa karena mereka terluka parah setelah diserang oleh semut hitam sebelumnya. Dan saat nyawa mereka di ujung tanduk, beruntung pasukan bayangan Genoa datang menolong mereka. Setelah itu nampak para semut akan menyerang. Namun sesaat kemudian Igris muncul dan langsung menghabisi para semut tersebut. Tak hanya Igris, di sana juga ada Tank, Iron dan Tus yang datang menyerang sekumpulan semut. Bersamaan dengan itu nampak Genoa muncul dari belakang mereka. Melihat kedatangan sang MC, Choi Jong-in dan yang lainnya pun merasa terkejut mengapa dia tiba-tiba ada di tempat ini. Di sisi lain nampak orang-orang yang menonton siaran langsung merasa heran mengapa siarannya tiba-tiba terputus. Karena masalah ini, Ketua Serikat Hunter pun meminta Wo Jinchul untuk segera mengumpulkan informasi. Di dalam kantor berita nampak pegawai di sana panik karena mendapatkan laporan dari orang-orang yang menanyakan mengapa siaran langsungnya berhenti. Sayangnya direktur tak bisa berbuat apa-apa dan bahkan ia tak bisa menghubungi juru kamera yang ada di sana. Ia pun merasa khawatir apakah para hanterang es berhasil disapu bersih oleh para semut. Di sisi lain nampak juru kamera nampak panik dan berusaha memperbaiki kameranya yang rusak. Setelah itu Genoa kemudian meminta Iron untuk menggunakan skill tahun dan hal itu membuat para semut terfokus kepada Iron. Dan sesaat kemudian pertarungan pun kembali berlanjut. Tak lama kemudian Genoa pun datang yang membuat mereka langsung menanyakan mengapa dia bisa tiba di pulau ini. Karena tak ada waktu untuk menjelaskan semua ini, jadi Genoa pun langsung memberikan mereka potion. Singkat waktu nampak luka mereka pulih sepenuhnya. Sayangnya potion itu tak mampu menyembuhkan Chaein karena XP-nya terlalu rendah. Melihat hal ini Genoa pun mengajak mereka untuk keluar dari tempat ini. Sayangnya para semut kembali datang dengan jumlah banyak. Di sisi lain nampak Gogunhei mendapatkan laporan jika terjadi gangguan sinyal di seluruh pulau Jeju. Dan meski mencoba menghubungi pihak Jepang, sayangnya mereka belum mendapatkan jawaban. Melihat situasi ini, Ketua Serikat pun meminta mereka untuk segera memperbaiki kerusakan dan meminta unit medis untuk segera berangkat. Gogunhei pun merasa kecewa karena ia tak bisa berbuat apa-apa di situasi seperti ini. Dan ia pun berharap mereka baik-baik saja. Di sisi lain nampak Jinah sangat kesal karena tak hanya siarannya yang berhenti, namun TV-nya juga ikut-ikutan rusak. Dan pada akhirnya ia pun memutuskan untuk masuk ke kamar dan mencari informasi lewat ponsel. Di sisi lain nampak Ketua Serikat Jepang merasa kesal setelah mendengar laporan jika Goto berhasil dikalahkan. Dan ia pun bertanya-tanya apa yang terjadi di pulau tersebut. Di sisi lain nampak tentara bayangan sedang menghabisi para semut yang berdatangan. Melihat hal ini Genoa pun merasa tenang karena tentara bayangan terkuatnya mampu mengatasi masalah ini. Namun masalahnya tentara biasa tak mampu menangani para semut tersebut. Awalnya Genoa tak ingin menambah pasukan karena di sini banyak sekali orang-orang yang melihat. Namun karena tak ada pilihan lain jadi ia pun terpaksa melakukannya. Namun sesaat kemudian Genoa dikejutkan oleh sesuatu dan ternyata semut hitam tersebut telah kembali. Melihat kedatangannya, baik Yonho pun merasa jika Goto telah berhasil dikalahkan. Semut hitam itu lalu berkata jika sudah tidak ada raja di luar sana, dan ia juga menanyakan apakah di sini ada orang yang disebut raja. Melihat semut hitam tersebut, Genoa pun sadar jika dia yang telah memutuskan koneksi bayangan yang ia selipkan di bayangan Goto. Dan sesaat kemudian setelah mereka saling berhadapan, Genoa pun tersenyum karena monster ini bisa berbicara. Sedangkan semut hitam itu merasa jika Genoa mempunyai aura yang tajam. Choi Jong-in dan Bak Yeon-ho pun merasa jika sekuat apapun Genoa dia tak akan bisa melawan monster tersebut. Bersamaan dengan itu nampak juru kamera merasa senang karena alatnya berhasil diperbaiki. Dan saat kantor berita melihat siaran ini, direktur pun meminta mereka untuk melanjutkan siaran langsung saat ini juga.
juga. Awalnya salah satu bawahannya menolak karena jika disiarkan langsung sekarang, takutnya akan terjadi hal yang tak diinginkan. Namun karena tak ingin membuat penonton khawatir, jadi pada akhirnya siaran langsung pun kembali dilanjutkan. Dan direktur pun merasa jika nasib pertarungan ini berada di pundak pria tersebut. Di sisi lain nampak semua orang terkejut saat melihat Jinwo sedang berhadapan dengan semut hitam. Tak terkecuali Jin-ah yang nampak shock saat melihat sang kakak. Di sisi lain nampak Gogone sangat antusias saat melihat Jinwo muncul di sana. Dan ia hanya bisa berharap jika Jinwo berhasil memenangkan pertarungan ini. Melihat Jinwo berhasil dipukul, Baekhyunho pun merasa jika dia telah meremehkan semut tersebut. Dan semut hitam juga berkata jika Jinwo sangat lemah. Namun sesaat kemudian ia nampak terkejut karena Jinwo masih bisa berdiri. Tak hanya itu, Jinwo juga berhasil melayangkan pukulan ke semut hitam tersebut. Melihat hal ini, Mao Dongok pun menanyakan apakah Jinwo benar-benar tertipu sihir. Baekhyunho yang masih terkejut pun berkata jika ia gagal paham dengan hal ini. Dan ia juga tak menyangka jika Jinwo sekuat itu. Sayangnya pukulan Jinwo tak mempan karena semut hitam mempunyai cangkang yang kuat. Dan saat melihat mereka saling membalas pukulan, juru kamera nampak shock karena ia baru melihat pertarungan yang seperti ini. Bahkan ia yang peringkat A saja hampir pingsan setelah terkena gelombang mana dari benturan mereka. Di sisi lain nampak semut hitam itu merasa heran karena dirinya berhasil dipojokkan. Dan ia pun bertanya-tanya siapa manusia tersebut. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Tak disangka Junwo terkena racun dari semut tersebut. Dan penuh percaya diri semut hitam itu lalu berkata jika racunnya sangat mematikan yang membuat dia tak akan bisa bergerak. Dan saat semut hitam itu akan menyerang Shin kemudian berpindah. Nampak ketua Serikat Hunter Jepang merasa kesal setelah mendengar laporan jika Hunter S dari negaranya hampir semuanya telah terbunuh. Ia juga mendapatkan informasi jika monster yang telah membunuh Goto telah kembali ke sarangnya dan mungkin dia mengalami cedera. Mendengar laporan ini, ketua Serikat Jepang pun merasa jika semut hitam itu pasti berpapasan dengan Hunter S dari negeri tetangga. Karena beranggapan jika kondisi mereka sama-sama sedang cedera, hal itu membuat ketua Serikat Hunter Jepang merasa senang. Oleh karena itu ia pun meminta mereka untuk menjemput ketiga Hunter S yang masih hidup itu agar bergabung dengan unit kedua dan kemudian melancarkan serangan ke sarang dan menghabisi mereka tanpa tersisa. Sayangnya saat mendapatkan perintah itu, Minoru enggan berangkat karena ia kena mental. Ia merasa jika monster itu terlalu kuat dan mereka bukanlah tandingannya. Meski Kanai memaksanya, namun Minoru tetap enggan dan malah meminta mereka untuk kabur. Sayangnya mereka tak punya pilihan karena pesawat yang menjemput mereka telah datang. Di sisi lain nampak semut hitam dibuat terkejut karena pukulannya berhasil ditahan oleh sang MC. Tak hanya itu, Jinwo juga berhasil membalas serangan yang membuat monster itu terpental. Ternyata racun dari semut itu tak mempan karena Jinwo mampu mengatasinya dengan bantuan sistem. Dan karena status indranya telah naik, Jinwo mampu mengetahui emosi semut tersebut dan saat ini dia mulai panik. Tak hanya semut itu, Jinwo juga merasa panik karena kondisi Chaein makin memburuk. Dan oleh karena itu ia akan segera mengakhiri pertarungan ini. Setelah menghindari serangan Jinwo, semut hitam itu pun merasa jika racunnya sama sekali tak mempan. Oleh karena itu ia akan mengeluarkan seluruh kekuatannya. Melihat semut hitam itu mulai serius, Jinwo kemudian menggunakan belati yang ia dapat di Raja Iblis Baran. Dan sesaat kemudian pertarungan mereka pun kembali berlanjut. Tak hanya menggunakan cakar yang tajam, semut hitam itu juga mampu menggunakan sihir es. Melihat serangan es bertubi-tubi itu, Jinwo pun berusaha menghindar. Dan dengan kecepatan Jinwo yang luar biasa, ia pun berhasil menandingi semut hitam itu. Melihat hal ini, semut hitam pun terkejut karena sang MC bisa menandingi kecepatannya. Tak hanya itu, kecepatan lawannya semakin bertambah seiring waktu. Dan saat menyadari hal ini, jelas saja membuat semut hitam
hitam itu semakin terkejut. Setelah itu nampak mereka berdua bertarung seperti kilatan cahaya. Melihat pertarungan ini, Baekhyunho pun hanya bisa terdiam karena tak bisa mengikuti gerakan mereka. Dan sesaat kemudian nampak Jinwoo berhasil melancarkan serangan beruntun ke semut tersebut. Sayangnya saat monster itu terluka, dia malah berhasil bangkit dan membalikkan keadaan. Di saat Jinwoo terpojok karena cakar itu akan mengenainya, namun secara tiba-tiba muncul notifikasi jika skill fatalnya telah meningkat ke versi terkuat, yaitu skill mutilasi. Meski pada awalnya Jinwoo merasa terkejut mengapa hal ini terjadi, namun sesaat kemudian dia langsung melancarkan serangan mutilasi tersebut. Semut hitam yang shock pun langsung menyembuhkan tangannya dan langsung menghentikan Jinwoo dengan dinding es. Ia pun nampak panik dan langsung pergi dari sana. Di tengah kepanikan itu, nampak Jinwoo menghancurkan dinding es tersebut dan langsung mengejarnya dengan kecepatan penuh. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Di tengah dirinya yang terpojok, semut hitam itu pun langsung merintahkan semut yang lain untuk segera menyerang SAMC. Melihat hal ini, Jinwoo hanya bisa tersenyum dan ia juga mengerahkan semua pasukan bayangannya. Dan sesaat kemudian pertarungan antar pasukan pun dimulai. Melihat pasukan semutnya berhasil dikalahkan dengan mudah, semut hitam itu pun bertanya-tanya mengapa dirinya yang terlahir sebagai yang terkuat bisa dikalahkan seperti ini. Padahal dirinya akan melahap semuanya dan terus tumbuh untuk berada di puncak, dan seharusnya dirinya lah yang menjadi raja. Namun meski begitu, sekarang ia sadar jika ia harus segera melarikan diri untuk bertahan hidup. Dan saat dia akan melarikan diri, tentu saja Jinwoo tak akan membiarkannya. Meski ia berhasil dihentikan dengan tangan penguasa, namun semut itu belum menyerah. Ia kembali kabur dengan merangkak layaknya seekor semut. Namun sesaat kemudian pada akhirnya Jinwoo berhasil menghabisi semut tersebut. Melihat rajanya tumbang, para semut itu pun langsung melarikan diri. Setelah itu sang MC pun langsung menghampiri Chae-in. Melihat kondisinya yang semakin memburuk, tentu saja membuat Jinwoo merasa khawatir. Dan meski membawanya pergi sekarang, ia tak akan sempat. Dan sesaat kemudian Jinwoo sadar jika ia masih mempunyai ramuan. Sayangnya eliksir kehidupan sama sekali tak berhasil karena kondisi pasien tak termasuk dalam pengobatan eliksir tersebut.